warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi pada channel Olivia Dara. Yang hari ini kita akan membahas percukaan lagi guys, atau asam cuka guys. Ini ada sebuah komentar dari Mas Arafilubis ya, yang berkomentar iki aku mudeng iki nanti nggak ngerti guys ya, karena ya mungkin kawan-kawan lainnya juga bisa membaca komentar dia ya. Tapi yang saya arahkan ini cenderung ke arah obatnya, itu saya agak bingung ya. Di sini dia berkomentar, apakah cuka tambah obat tahu bisa juga bang, atau cuka aja, atau obat tahu aja. Nah ini kan di sini kan saya mengambil kesimpulannya bahwa obat tahu itu ya asam cuka itu ya Mas Arif ya. Nggak ada obat lain selain itu, nggak ada ya. Dia jenisnya seperti ini. Iya. Ini kita ambilkan. Ini guys ya. Obat tahu itu ya ini namanya asam cuka makanan guys. Jadi selain ini ya nggak ada, intinya obat-obatan lain itu nggak ada asam cuka ini. Bisa juga ini diganti dengan sepertinya contoh bimbing, gula, terus apa ya, pokoknya yang mengandung gula ya, gula kayak itu ya, ini enggak ya. Wih, ini kalau bimbing, buat bimbing itu bisa asam itu, asam apa namanya itu, asam kecut gula lagi itu loh. Asam apa sih? Asam Jawa. Asam Jawa itu juga bisa kan, tetapi lebih simpelnya ya pakai ini guys. Ini juga cara pembuatannya nggak langsung seharian jadi, dalam proses sehari itu nggak langsung jadi melalui pembuatan dulu atau proses terlebih dahulu. Biasanya kalau awal mula pembuatan ini itu tahunya masih kurang sempurna. Nah di sini ya, di sini saya katakan tiada obat lain selain ya yang mungkin paling mudah cuma ini guys ya. Atau pakai cukai apa namanya itu, kok cukai sih, Ciyoko guys, Ciyoko yang jenis kayak tepung itu loh guys itu. Nah itu, tapi saya sendiri nggak pernah memakai dengan itu guys. Selama bertahun-tahun saya hanya cuma pakai ini. Ya inilah awal pembuatan asam cuka ya. Dia hanya memakai ini. Kalau mau cara proses pembuatannya buku-bukunya juga sudah ada. Di sini juga dia bertanya, ini apakah bisa ngeracik obatnya pakai obat tahu dan cuka? Tolong jawab siapa aja, maksudnya siapa aja suruh menjawab ya. Ya, dia meminta untuk saling meminta pendapat dari orang lain juga ya. Itu bagus guys. Yang dimaksud apakah bisa ngeracik obat yang pakai obat tahu dan juga, tolong jawab siapa. Maksudnya itu yang dimaksud mungkin ya Mas ya, setiap kita pembuatan ini kan asam cuka yang kemarin ya, ini asam cuka yang kemarin yang hanya kita menyalin setiap hari ya, kita salin setiap hari. Akan tetapi kita pemakaian ini hanya awal pertama kali, nggak seharusnya kita memakai ini setiap hari. Intinya setiap kita pembuatan, terus pernah praktek kurang sih, bingung apa ternyata. Kalau setiap pembuatan itu kan yang disebut dengan kata disalin itu kan tiap kalau kita sudah selesai kita ganti. Jadi diganti dengan yang baru. Maksudnya baru tuh kita nggak harus memakai ini lagi, dengan air yang cuka yang kita buat tadi ya. Jadi di waktu seperti contoh ini kan penyaringan, penyokaan itu kan ada air dan tahu itu kan berpisah. Nah dan air itu kita ambil lagi buat besoknya. Mungkin yang dimaksud Mas Arifilubis seperti itu. Apakah bisa ngeracik obatnya pakai obat tahu dan juga, tolong jawab sabar saja.
ya bisa, itu kemungkinan besar ya, ya itulah maksudnya yang suka yang setelah yang dimaksudkan intinya mungkin penyalinan lah Mas Bro ya, penyalinan. Memang bisa, yaitu yang saya katakan penyalinan hampir setiap hari. Karena kalau kita tidak penyalinan, itu tahu rasanya bisa kecut atau rasanya asam, kecut itu ya asam ya. Nah, karena mengapa asam cuka yang di dalam ini kan asam cuka yang kemarin. Kita hari ini proses selesai. Nah, penyalinan asam cuka itu kita ambil dari yang di sini tadi, yang kita buat bentukan tadi, air yang berpisah dengan aci atau yang tahunya. Kalau tahu dia di bawah, airnya di atas. Nah, itu airnya itu kita ambil, kita simpan buat penyokaan besok lagi. Itu yang dimaksud, apakah bisa ngeracik obatnya pakai obat tahu? Mungkin itu guys ya. Bisa, ya itulah yang sebut penyalinan. Jadi setiap hari itu kita harus penyalinan guys. Kalau kita tidak penyalinan, tahu itu akan terjadinya rasa asam. Karena mengapa? Di posisi bawah ya, di posisi bawah sini, ini kan tong ini kan panjang ya, di bawah itu ada endapan. Dia ada endapan, maksudnya sisa-sisa tahu yang akan cukanya tidak tersaring semua, dia akan turun ke bawah. Nah, dari sini, di sini juga termasuk kunci, karena apa ya? Untuk mengatasi agar tahu tidak mudah asam, ya. Intinya ini termasuk pembongkaran ya, pembongkaran. Mengapa saya memakai tong yang sebesar ini atau metode tinggi guys? Metode tinggi, ya. Ini termasuk ini Mas ya. Nah, begitu kita penyalinan, di bawah kan banyak ini ya, banyak endapan sisa-sisa tahu. Meskipun kita salin setiap hari pasti ada endapan tahu. Nah, mengapa kok tahu mudah asam? Itu kemungkinan besar di waktu pencukaan dia pengambilannya terlalu kasar, sehingga endapan yang bawah itu dia bisa naik dan untuk ikut tercampur dengan pencukaan. Itu yang mengakibatkan tahu itu mudah asam atau tahu itu asam. Nah, yang tahunya merasa asam, coba sampean misalnya itu rata-rata kalau dia pemakaian wadah tong ini yang pendek, sistemnya pendek atau sistem lebar tapi nggak tinggi. Karena kalau posisinya lebar, dia posisinya nggak tinggi, itu rentan endapan yang di bawah itu jika kita pengambilan positif yang di bawah itu endapannya akan mudah naik dan tercampur dengan tahunya situ. Ya, maksudnya guys ya, maksud ya. Dan insya Allah maksud lah. Intinya kita lebih baik pemakaian asam cuka yang wadahnya ini kalau bisa yang tinggi. Karena mengapa kita agar endapan yang di bawah itu tidak naik ya, karena yang membuat asam itu yang di bawah itu ya, endapan tahu yang sisa kemarin lah intinya ya. Di banyak yang lain-lain juga. Karena mengapa kalau di sini mas saya sudah yakin pengambilan hanya dengan ember seperti ini ya. Itu walaupun dia ini agak keras, dia yang di bawah itu tidak mudah bergoyang. Kalau yang lain-lainnya dia sangat ketat sekali, dia pengambilannya dengan wajan guys. Nah, jadi wajan gorengan itu yang kecil ya, dia pengambilannya sangat disisir, jadi air itu supaya tidak bergoyang, itu lebih jos lagi ya. Kalau sama pakai ember kecil-kecil contohnya seperti itu ya, seperti ini. Kalau di sini kan ini buat cadangan ini ya. Nah, kalau di sini kemungkinan besar kita kalau pembuatan pengambilan pakai ini, nah, ini ya. Inilah contohnya. Nah, positif yang di bawah ini dia akan mudah naik. Yang di bawah ini dia akan mudah naik. Tapi kalau kita memakai tong seperti ini, itu kemungkinan besar jarang atau yang di bawah itu bisa mengumpal ke atas ya.
Jadi sistemnya ini dengan ini, setiap masalah kita memakai dua. Karena mengapa? Agar asam cuka itu tidak gampang mudah terlalu panas ya. Ya mungkin dari sini ya. Semoga video ini bisa membantu dan kawan-kawan juga bisa apa maksud arti pembicaraan asam cuka ini ya dari Mas Arifin siapa tadi. Itu semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan kita ini semua. Saya Ali Badara dari Lampung pamit undur diri, sampai berjumpa lagi. Saya Ri Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.